Apa saja yang harus dilakukan misalnya orang-orang yang sudah mendapatkan nama. Nah itu kan meskipun kita tahu bahwa masalah banyak yang akan sekali-kali akan berubah tidak sesuai dengan pemberian nama. Nah tetapi menurut Pak Alex kira-kira dari nama ini, karena kita dengar tadi penjelasan sebelumnya itu bahwa nama ini sakral, pemberian nama. Bahkan orang yang memberikan nama ini juga dia orang-orang suci, orang yang memang sudah berbulan lama di satu gereja misalnya. Dan nah sekarang misalnya orang-orang yang sudah mendapatkan nama-nama Allah dan misalnya mereka salah menggunakan atau salah memanfaatkan nama ini, sanksi ada atau konsekuensi yang mereka dapat itu apakah ada atau tidak, dan kalau ada seperti apa bisa jelaskan? Dalam pemberian nama sebenarnya itu, kalau pemberian nama itu tidak punya sanksi, itu akan menunjukkan identitas pemberian nama orang itu tersendiri. Kecuali ini beda konteks soal pemberian nama mereka yang dari keluarga sendiri. Nah, kalau itu tidak berpatok ke kami suku, ya. Itu kalau dari pemberian dari keluarga ke anak tersebut juga itu menunjukkan dia punya identitas, dia punya kepribadiannya untuk ke depan. Dan saya melihat dari gaya orang tua memberi nama itu, kalau dilihat memang benar. Oh, anak ini dia punya nama seperti nama adanya begini, dan dia punya aktivitas atau kerja-kerja itu dia akan lakukan semua seperti nama yang diberikan. Itu pun juga di gereja. Di gereja kalau dikasih paspor, ya kita bakal lakukan itu. Dia juga akan tetap lakukan itu. Dan kalau di pemerintahan ini sampai sekarang kan belum ada. Nah, ini bupati dikasih belum ada, punya pemerintahan belum ada kan dalam pemerintahan seperti itu. Tapi kalau di luar itu kan ada yang kita bisa jumpai di beberapa daerah di Papua itu, mereka dari pemerintah, orang-orang di DPK, bupati, ataupun presiden datang gitu, nanti diberi nama tanpa orang pertimbangkan. Padahal nama adat itu punya sakral. Nama adat itu adalah orang yang punya kontribusi besar terhadap kebudayaan itu sendiri. Itu yang pantas harus diberi. Dan gaya-gaya pemberian nama ini juga kan setiap suku di Papua itu pasti beda-beda. Mungkin dari Mel juga lain, Dani lain, Noni lain, turun pesisir, selatan, barat pasti beda. Bahkan hampir kalau kita lihat kan di wilayah Pasifik ini kan, wilayah Pasifik, PBB juga ke Malaysia punya gaya memberi nama adat itu tidak sembarang sekali. Pemberian nama adat itu sama saja macam kita mau menyebut nama Tuhan sembarang begitu. Itu mirip begitu. Jadi kalau kau sebut nama Tuhan sembarang dikutuk. Kalau kau salah gunakan nama adat yang dikasih, itu berbahaya bagi orang yang diberi nama. Jadi dalam aktivitas, gaya dia berpikir, gaya bergaul, gaya apapun itu selalu menandakan sesuai dengan nama adat yang dikasih. Berarti nama adat itu mencerminkan sikap perilaku yang kita akan lakukan sesuai dengan nama itu. Jadi kalau kami orangnya sendiri ya, itu orang tua itu punya 9 bulan selama istri yang hamil itu pasti bapak itu akan refleksikan dia harus kasih apa. Dia akan refleksikan dengan mungkin keluarga yang meninggal terus kan, atau mungkin dia punya silsilah keluarga, punya pengalaman hidup yang itu dia akan pertimbang, oh tidak kami harus nama adat. Terserah yang lain itu dong mau siapa yang mau kasih dari nama istilahnya umum. Maksud saya Alex, itu kan siapa saya bisa kasih. Tapi yang ada dia
khusus gitu. Sesuai dengan refleksi. Refleksi Tidak hanya keluarga, di dalam keluarga misalnya suami istri, tapi keluarga besar. keluarga besar kami yang ketua begitu. Kalau ada ya dia yang harus beri nama adat. Juga kalau tapi ini beda. Saya lihat itu macam yang sama sekarang. Anak-anak itu juga dong kasih dong nama itu sembarang. Wow gitu. Jadi ya dikasih nama begitu tuh wow begitu. Oh anak ini. Nah, satu contoh macam kemarin ada teman satu. Dia istri melahirkan dia kasih nama kan kayak begini. Nah, itu juga pasti dia punya hampir 2 bulan lalu. Itu kan dia kasih nama dia panah kita kayak begini. Oh berarti kayak begini berarti dia yang berkembang. Dia yang akan mewarisi atau dia yang akan menaruh generasi banyak-banyak gitu. Di marga mereka. Jadi artinya dia merefleksi keluarga kami itu kosong, orang kurang, dan dia harus begitu. Ini pasti punya refleksi tertentu. Ini menarik. Jadi pembicaraan kami, saya dari tadi pelanggaran nama orang salah berikan, tapi di sini bahwa ada harapan, sesuatu harapan di balik nama ini, harapan yang tersembunyi dari keluarga yang kemudian bisa diwujudkan oleh orang yang mendapatkan nama atau misalnya anak yang mendapatkan nama. Jadi setiap pemilihan itu pasti kita punya refleksi sebagai depan dia harus lakukan. Oh dulu keturunan mereka itu dalam kemiskinan. Oh, dia akan kasih nama ya. Tidak, dia ke depan jadi orang kaya, orang yang mampu. Gitu. Merubah status secara punya keturunan. Itu pasti kalau di suku-suku lain di Papua bahkan di Malaysia itu juga pasti ada punya adat. Dan itu adalah sakral. Tidak boleh setiap suku itu memberikan nama adat kepada sembarangan orang. Artinya, ya dia harus punya kontribusi yang besar terhadap komunitas atau kemanusiaan atau kebudayaan atau di mereka punya kehidupan. Nah, itu baru bisa diberi. Contohnya macam ya Gus Dur yang dulu jadi nama seperti begini, dan orang Papua itu kan merasa berjasa kan. Dia bisa robot dari dia bisa robot di Papua. Berarti dia itu punya berjasa untuk orang Papua. Atau ada kira-kira contoh. Nah, itu harus diberi nama-nama khusus. Harus orang Papua kasih. Mereka punya